Fakta-fakta warga makan sapi mati yang sudah dikubur hingga sebarkan wabah antraks. Warga di Gunung Kidul tengah digemparkan dengan wabah antraks yang menyebabkan 3 orang meninggal dan 93 orang diantaranya mengidap penyakit tersebut. Mulanya, kasus itu terungkap karena seorang warga khususnya di Pedukuhan Jati Gunung Kidul berusia 73 tahun diketahui meninggal dunia akibat terpapar virus antraks akibat mengonsumsi daging sapi yang sudah mati terkena penyakit antraks, bahkan sapi itu telah sempat dikuburkan. Berikut fakta-faktanya. 1. Konsumsi daging sapi mati. Hebohnya soal kasus wabah antraks di Gunung Kidul hingga telah memakan sejumlah korban jiwa dan puluhan warga lainnya teridentifikasi suspek. Diketahui kasus antraks di Gunung Kidul bermula usai mengonsumsi daging sapi mati. Terkait penyebab wabah antraks di Gunung Kidul yang menguak usai kasus meninggalnya seorang warga berusia 73 tahun yang terpapar virus antraks itu. Dinas Peternakan dan Kesehatan Dewan Gunung Kidul mengatakan korban sempat mengonsumsi daging sapi yang mati karena sakit pada Mei lalu. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Gunung Kidul Wibawanti Wulandari menceritakan bahwa warga sempat menggali tempat penguburan 1 ekor sapi yang mati mendadak. Warga disebut menggali kubur dan memakan daging sapi yang mati mendadak itu. Sementara menurut Kepala Bidang Kesehatan Hewan DPKH Gunung Kidul Retno Widyastuti, pihaknya tidak menemukan adanya bangkai dari 12 ekor ternak yang terpapar antraks. Retno mengatakan ada kemungkinan ternak-ternak tersebut telah dikonsumsi warga. 2. Adanya tradisi berandu yang diduga jadi pemicu. Di sisi lain, Retno menjelaskan ada tradisi berandu yang masih melekat di kehidupan warga Gunung Kidul yang diduga menjadi pemicunya. Tradisi ini dilakukan untuk menyembelih sapi yang sakit atau sakaratul maut lalu dagingnya dijual murah. Menurutnya, berandu merupakan tradisi yang tujuannya baik. Meski tujuan dari berandu semata-mata untuk membantu sesama, Retno menilai jika ternak yang diberandu mati mendadak akibat antraks sama saja merugikan masyarakat. Sebab hal ini hanya akan menyebarkan antraks. Terkait hal itu, Wakil Bupati Gunung Kidul Heri Susanto meminta agar masyarakat tidak menyembelih ternak yang sakit apalagi mati mendadak. Mengingat salah satu penyebab menyebarnya antraks adalah mengonsumsi daging ternak yang terpapar. 3. Jumlah korban meninggal dan positif antraks. Untuk memastikan jumlah korbannya, Dinkes langsung turun ke lapangan untuk melakukan penelusuran. Hasilnya, memang ada kasus warga meninggal karena antraks di Semanu Gunung Kidul. Sebanyak 3 warga di Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DIY itu meninggal akibat penyakit antraks yang ditularkan dari hewan ternak. Lebih lanjut, Dinkes selalu mengambil sampel terhadap ratusan orang yang ikut menyembelih dan mengonsumsi daging sapi yang terpapar antraks. Dari hasil sementara hingga kini telah terkumpul 93 pasien positif antraks di wilayah tersebut berdasarkan hasil tes serologi. Sedangkan hasil pemeriksaan terhadap seluruh kasus meninggal melalui genome sequencing menunjukkan hasil positif antraks. Dari 125 orang itu yang mengkonsumsi sapi mati itu, diantaranya ada yang bergejala 18 orang, gejalanya ada luka, bengkak, ada pula yang diare, pusing-pusing, dan sebagainya. 4. Mengenal penyakit antraks. Mengutip dari situs resmi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, antraks adalah penyakit bakterial bersifat menular akut pada manusia dan hewan yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis. Dalam bahasa Yunani, antraks berarti batu bara. Istilah ini digunakan karena kulit korban yang terkena antraks akan berubah menjadi hitam. Antraks sendiri lebih sering menyerang hewan herbivora liar dan yang telah dijinakan. Penyakit antraks bersifat zoonosis yang berarti dapat ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya, namun tidak dapat ditularkan antara sesama manusia. 5. Kasus antraks di Gunung Kidul adalah kasus pertama. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan atau Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, kasus antraks di Gunung Kidul adalah kasus pertama pada tahun 2023, setelah pada tahun lalu dilaporkan nihil. Sebagian pasien masih ada yang dirawat dan sebagian lainnya sudah dinyatakan sembuh. Kejadian itu diduga terjadi karena konsumsi daging sapi pada saat perayaan Idul Adha yang lalu. Adapun Kabupaten Gunung Kidul termasuk dalam daerah endemi antraks. Usai ditemukannya 5 ekor hewan ternak positif antraks, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta langsung melakukan isolasi terbatas terhadap lalu lintas ternak di Kecamatan atau Kapanewon Semanu. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Gunung Kidul Wibawanti mengatakan 5 hewan ternak positif antraks dari wilayah Semanu tersebut memiliki gejala mati mendadak. 6. Pengawasan di perbatasan diperketat hingga penyemprotan disinfektan di kandang. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bantul Joko Waluyo mengatakan, pihaknya mengintensifikasi pengawasan terutama daerah perbatasan, seperti Kecamatan Piyungan, Pleret, Dilingo, dan Imogiri. Tak hanya di wilayah perbatasan, pengawasan juga dilakukan di Pasar Hewan Imogiri.
Karena pasar hewan terbesar di Bantul tersebut banyak mendatangkan ternak dari wilayah Wonogiri, Pacitan, juga dari Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Pengawasan di rumah potong hewan dan jagal-jagal di wilayah Pleret pun digeber. Para petugas kesehatan yang ada di Pusat Kesehatan Hewan Bantul juga melakukan desinfektasi ke kandang-kandang ternak milik kelompok untuk mengantisipasi berbagai penyakit hewan. 7. Sebanyak 25.000 dosis vaksin disiapkan. Untuk mencegah penyebaran penyakit antraks pada hewan ternak, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyiapkan 25.000 dosis vaksin. Tindakan antisipasi ini menjadi lebih penting dalam menghadapi penyakit antraks yang merupakan zoonosis atau dapat menular dari hewan ke manusia. Selain itu, pengawasan pada lalu lintas ternak dan jual beli di pasar hewan juga diperketat. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jateng Agus Waryanto menuturkan, meski ada kasus ini, ia meminta masyarakat tidak panik dan segera melapor ketika mengetahui ada ternak yang terkena antraks agar bisa dilakukan penanganan lebih lanjut serta tidak berdampak luas.